Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul bertemu dengan saudara seiman dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita teruskan pada poin yang ke-46 halaman 23. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratihim. Hal apakah tajuzu boleh muwalatul kuffari wa nusratihim, berwala kepada orang-orang kafir, wa nusratihim, dan membantu mereka, menolong mereka. Tentu yang dimaksud di sini adalah menolong dalam hal-hal yang terkait dengan agama mereka. Jawabannya adalah la tajuzu mu'alatul kufari wa nusratuhum. Tidak boleh kita berwala kepada orang-orang kafir dan menolong mereka. Jadi kita kemarin telah belajar apa itu wala. Wala itu adalah al-hubbu wan nusratu, cinta dan pertolongan. Itu adalah wala. Mana wala? Dari kata wala ya. Jadi apakah boleh berwalikan atau berwala, loyal kepada orang-orang kafir dan menolong mereka, memberikan bantuan kepada mereka dalam perkara-perkara yang terkait dengan agama. Karena nanti ada perkara-perkara yang boleh kita membantu mereka ya, dalam hubungan sesama manusia, dalam bertetangga dan sebagainya. Mereka punya hak atas kita. Jawabannya adalah tidak boleh kita loyal atau wala kepada orang-orang kafir, orang-orang yang sudah kita faham ya, kafir selain non-Islam adalah kafir apapun agamanya, dan menolong mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, qala Allah taala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Waman, dan barang siapa yatawallahum, memberikan berwalakan kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah potongan dari ayat surat Al-Maidah ayat 51. Yang lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya, seruan kepada kita orang-orang yang beriman. La tattahidu al-yahuda wan nasara awliya'a. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali-wali, artinya sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali atas sebagiannya, sebagian mereka adalah pemimpin atas sebagian mereka. Lalu kelanjutannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, sebagaimana yang tertulis dalam buku itu. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang kafir tersebut.
Jadi ayat ini jelas menyeru kepada kita sekalian untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi aulia bisa bermakna pemimpin atau teman setia, teman akrab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah dengan ancamannya, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dari kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, maka kita diancam dengan termasuk bagian dari mereka. Fa innahu minhum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil yang dibawakan oleh Syekh untuk menjawab pertanyaan apakah boleh kita loyal, berwala gitu ya. Wala ini loyal kepada orang-orang kafir. Disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan berarti yang lainnya boleh gitu. Jadi pemahamannya kalau orang Yahudi dan Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, turunkan kepada mereka kitab, ya, itu saja tidak boleh, apalagi kepada agama-agama selain agama samawi yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab kepada mereka. Artinya orang Yahudi dan Nasrani itu lebih dekat agamanya kepada agama kita karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan agama-agama yang lainnya. Jadi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani saja tidak boleh kita jadikan sebagai teman setia, tidak boleh jadikan kita pemimpin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, apalagi kepada orang-orang yang beragama selain dari agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian saya membawakan dalil yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani si fulan, mereka bukanlah wali-waliku. Ya, bukanlah penolongku. Banyak ayat-ayat yang terkait dengan wala dan barok ini. Ya, dan pembahasan wala dan barok ini termasuk bagian daripada konsekuensi syahadat kita sekalian. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang baroknya kita kepada orang-orang kafir dan loyalnya kita atau walaknya kita kepada sesama kaum muslimin. Di antaranya juga adalah surat Al-Mumtahanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum auliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, selalu Allah Subhanahu wa taala sebut atau panggil dengan seruan orang-orang yang beriman. Yang mana Ibnu Mas'ud mengatakan, jika di dalam Al-Qur'an Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telinga-telinga kalian. Karena setelah kalimat itu ada perintah yang harus dilakukan ataupun larangan yang harus ditinggalkan. Artinya karena Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, karena hanya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang mampu melakukan akan hal ini. Bukan ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian la tattahidu aduwi wa aduwakum auliya. Janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai teman setia, sebagai orang dekat, sebagai orang-orang yang diberikan cinta. Allah melarang, ya, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman dekat, sebagai wali. Maka ini banyak sekali yang demikian ini. Nah, di antara perkara-perkara yang
kita sekalian tidak boleh berwala kepada mereka, ya. Artinya memberikan cinta, memberikan dukungan, memberikan kedekatan, memberikan kepercayaan, kepemimpinan dan sebagainya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi realitanya banyak di antara kita ini yang memberikan akan hal itu. Apakah karena belum paham atau memang sudah paham. Tapi karena ya nggak tahu, karena cinta dunia seperti itu. Jadi antara perkara-perkara itu adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin, jelas. Menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Ini tidak boleh. Di antara bentuk loyal, ya, kita kepada mereka juga membenarkan kekafiran mereka. Ya, membenarkan kekafiran mereka. Pemikiran-pemikiran liberal gitu, yang mengatakan semua agama sama gitu. Ini artinya membenarkan kekafiran mereka. Kita ikut-ikutan mendukung, merayakan agama mereka, kepercayaan mereka. Ini juga termasuk memberikan wala kepada mereka, memberikan loyalitas, dukungan, pertolongan kepada mereka. Ya, selain kata-kata membenarkan kekafiran mereka. Orang kafir kita katakan kafir, sebagaimana Al-Quran mengatakan kafir. Tidak boleh kita katakan ya, semuanya belum tentu masuk surga. Mereka belum tentu masuk surga, kita juga belum tentu masuk surga. Atau agama semua sama, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang mau ke Tuban bisa lewat Babat, bisa lewat mana sampai Tuban juga, sampai ke Allah juga gitu. Ini termasuk berwala kepada mereka, meniru gaya hidup mereka, ya, yang menjadi kebiasaan mereka, tidak boleh kita ikuti. Makanya kita juga tidak mengamalkan ulang tahunan, ya, merayakan ulang tahun kita, karena itu kebiasaan orang kafir. Tidak ada di dalam Islam perayaan ulang tahun. Apakah kelahiran ataupun kematian atau ulang tahun apapun, tidak ada. Apalagi ini terkait dengan agama gitu. Ikut membenarkan atau membenarkan sebagian dari ajaran-ajarannya, sehingga sampai berceramah di gereja dan sebagainya. Nggak mungkin kalau berceramah di gereja untuk mendakwai mereka masih rada mendingan. Nah, ini nggak mungkin, tapi kayaknya berceramah mau mendakwai mereka gitu. Yang ada malah kita larut dalam keyakinan mereka, sehingga bisa membacakan ayat-ayat mereka di hadapan para pendeta, kemudian mengatakan ini adalah sebuah kebenaran dan sebagainya, padahal dia mengaku Islam dan pakaiannya mungkin pakaian muslim, pakai sorban. Ini gimana? Di mana walanya dan di mana baroknya kepada orang-orang kafir? Termasuk memakai kalung salib lah begitu, memasang bintang David. Apa artinya semua itu? Ya, kalau tidak menunjukkan suatu kecintaan, mengikuti model cara hidup mereka, cara berpakaian mereka. Sementara kalau ada saudaranya berpakaian yang menutup aurat, mereka permasalahkan. Tapi mereka ikut-ikutan bergaya berpakaian seperti orang-orang kafir, mengikuti keyakinan sebagian mereka seperti liberal, komunis dan sebagainya. Orang Islam tapi ikut membenarkan keyakinan orang-orang kafir, komunisme, liberalisme, apalagi. Iya. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang menyangkut wala dan barok, yang semestinya kita tahu. Ya, kita tahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan menjaga perilaku kita dari berwalakan kepada orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berlepas diri, inna ala bani fulanin laisu bi auliya. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan mereka bukanlah wali-waliku, penolong-penolongku, pelindungku kalau mereka orang kafir. Kemudian kelanjutannya,
Man huwal waliyu? Man huwal wali? Siapakah dia al-wali? Ya, wali tadi kita katakan wali dari kata walaya. Maknanya adalah mahabbah. Ya, maknanya adalah mahabbah atau al-qarbu. Mahabbah cinta, al-qarbu dekat. Itu adalah makna wali. Pelindung. Lawannya adalah al-adawah. Al-adawah, permusuhan. Yaitu al-bughdu, kebencian, wal bu'du, dan jauh. Ya, jauh. Al-waliyu, wali itu huwa ialah al-mu'minut taqiyu, orang yang beriman lagi bertakwa. Ya, kalau kita mendengar wali itu ya nggak tahu ya dari mana. Tahu-tahu pemahaman kita itu langsung mengarah kepada orang yang sakti-sakti. Iya Cak Wanto ya. Mesti ngono iki koncone wali. Saya tingkas dadi wali Pak Cak Wanto. Jadi ketika kita mendengar kata wali, itu orientasi kita langsung tergambar orang sakti. Ya, dengan penuh bermacam-macam dikatakan karomah gitu. Keluar biasaan yang bisa dia lakukan. Yang berbeda dari yang lainnya. Padahal sesungguhnya yang namanya wali tidak seperti itu. Ibnu Taimiyah kalau nggak salah punya perkataan al-wali laisa majnun, kalau nggak salah ya. Wali itu bukan orang gila gitu. Jadi semakin gila semakin wali. Kalau guru saya dulu mengatakan banyak kiai yang mau meningkat jadi wali tapi gagal. Asalnya ngajar ngaji, ngajar agama, ya, ngajak sholat jamaah dan sebagainya. Tapi kemudian dukun. Ya, kemudian dukunnya gagal. Tapi katanya itu menjadi wali. Sudah tidak punya beban kewajiban syariat. Tingkatannya sudah apa Mas? Makrifati ya? Ya berarti itu. Padahal wali itu siapa saja dari kaum muslimin ini, yang mereka beriman, yang mereka bertakwa, itulah wali. Ya itulah wali yang sesungguhnya. Maka siapapun dari kita, semua orang muslim ini adalah wali. Semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Wali Allah. Nah memang ada walinya setan ya ada. Ya, ada walinya setan ya ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi al-wali wal mu'minut taqi, yaitu orang yang beriman lagi bertakwa. Kok bisa begitu? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan begitu. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ketahuilah inna auliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, la khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati akan keyakinan masuk surga, yakin, bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa kanu, dan mereka yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah mengatakan bahwasanya al-mu'minuna kulluhum auliya. Orang-orang beriman semuanya itu adalah wali Allah. Ya. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Semua orang-orang yang beriman itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman. Wa akramuhum, dan yang paling mulia di antara mereka, paling tinggi derajat kewaliannya mereka itu, indallahi, di sisi Allah,
Apa ini? Jadi wa akramuhum, dan yang paling mulia di antara wali-wali Allah itu, yang paling tinggi derajatnya dari wali-wali Allah itu, indallah, di sisi Allah, atwa'uhum, adalah yang paling bertakwa. Wattaba'u lil Qur'an, dan yang paling banyak mengaplikasikan Al-Quran, banyak mengamalkan isi Al-Quran. Ini penjelasan dari Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah. Demikian pula Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Ibnu Katsir kurang lebih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, telah mengkhabarkan kepada kalian yang namanya wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan orang-orang sakti. Ya. Jadi tidak semua wali Allah mempunyai karomah. Ya, pemahaman kita selama ini, yang namanya wali Allah itu orang yang punya karomah. Ya, karomah dalam arti kesaktian tadi. Ngerti sadurunge winara. Wis ora duwe kewajiban menjalankan syariat. Bahkan ada yang mengatakan ngombe toa itu teko tenggorokan dadi banyu. Begitu. Padahal tidaklah demikian. Akhirnya orang beribadah itu mencari karomah. Baca ini sekian-sekian kali supaya bisa begini-begini, kan begitu yang banyak itu. Sholat tahajud biar mantep ininya ini. Sholatnya benar, tahajudnya benar, tapi kemudian ingin kesaktian yang mereka namakan sebagai karomah itu. Apalagi dengan amalan-amalan yang tidak benar. Coba kamu baca ini sekian ini jam 12 malam nggak pakai baju di depan rumah, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Cuma kamu zikir ini nanti kamu akan dapat karomah. Ya, jangan-jangan ini karomah dari setan. Karena amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang namanya aja karomah. Ada perguruan karomah juga gitu. Selain ada namanya roti karomah juga ada. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah. Kita cari istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari karomah. Banyak wali-wali Allah yang tidak diberikan karomah. Ya, jadi semua orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah. Adapun tingkat kewaliannya bisa berbeda-beda sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Ini harus dipahami. Yang kedua, keluar biasaan yang dilakukan oleh seseorang, yang bisa dilakukan oleh seseorang, tidak berarti itu sebuah karomah. Lihat perilaku amalannya. Dan itu dikatakan oleh Al-Laisi, di mana pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Al-Laisi itu pernah mengatakan begini, wahai Imam, kalau kamu melihat orang bisa berjalan di atas air, maka lihatlah amal atau perilakunya, benar atau tidak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kata Imam Syafi'i, Al-Laisi kurangnya di mana dikatakan, kalau kamu melihat orang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka lihatlah amalannya cocok tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak cocok ya gak usah dipercaya. Ya bukan wali.
Dan biasanya antara karomah beneran dengan karomah-karomahan, orang yang mendapatkan karomah sungguhan yang menjadi ciri khas wali menurut pemahaman kebanyakan orang itu. Kalau orang mendapatkan karomah beneran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyembunyikan. Tapi kalau itu bukan karomah, maka akan ditunjuk-tunjukkan. Bisa didemonstrasikan. Ya, bisa didemonstrasikan, bisa diajarkan. Bisa diturunon anggone keturunane. Yang model seperti itu, kesaktian-kesaktian itu. Tapi itu kalau karomah enggak begitu. Kalau karomah itu nggak bisa disengaja dikeluarkan, nggak bisa. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau bukan karomah, itu bisa dipelajari. Ya, bisa didemonstrasikan. Bisa dituruno. Keturunan, bisa turunkan. Jadi seperti itu. Bisa disengaja. Oh, saya akan begini-begini, bisa. Tapi kalau karomah tidak bisa. Ya misalnya seperti Umar bin Khattab, di antara para sahabat yang mungkin dikenal punya karomah gitu ya. Umar bin Khattab itu pernah dinampakkan dalam khutbahnya itu, dinampakkan pasukan yang dikirim itu saat berperang. Jadi Umar itu mau mengirim pasukan jihad melawan orang kafir di luar kota, di luar Madinah. Dipimpin oleh Sariyah, seorang pemuda yang namanya Sariyah. Di tengah-tengah khutbahnya Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Umar. Ketika pasukan itu terdesak, maka Umar itu teriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal ya." Wahai Sariyah, naik gunung gitu. Ke gunung gitu. Gitu aja. Dan besoknya Umar enggak pengen tahu lagi gitu. Coba saya lihat ini. Setekon di pasukanku ini, kalah atau menang, enggak begitu. Jadi tahu-tahu dia bisa melihat gitu saja. Dan tidak bisa diulang. Dan ketika pasukan itu pulang, dia cerita, "Wahai Amirul Mukminin, ketika kami terdesak, kami mendengar suaramu. Wahai Sariyah al-Jabal." Kemudian kami naik ke gunung dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian tidak bisa Umar kemudian pengen melihat pasukannya besoknya sampai di mana ya, sampai di mana, menang atau kalah. Jangan-jangan terdesak, enggak begitu. Tapi kalau karomah-karomahan, maka dia bisa melihat, pengen dilihat, dia sesuai dengan kehendaknya. Itu yang membedakan antara karomah dengan yang lainnya yang bukan karomah. Abu Bakar As-Siddiq pernah menerima tamunya Rasulullah SAW. Kemudian biasa ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamu ini, ya Abu Bakar. Akhirnya diajak pulang. Ketika di rumah didapati makanan tidak ada, kecuali porsi untuk keluarganya. Tidak ada makanan lebih kecuali porsi yang untuk makan malam keluarganya itu. Maka keluarganya diberitahu agar tidak makan, ya, lebih mengutamakan tamu, ya, karena ini termasuk juga ikramud duyuf, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ya, muliakanlah tamunya. Keluarganya dikondisikan, kemudian makanan dikeluarkan. Abu Bakar pura-pura makan. Ya, tamunya dipersilakan makan bersama, lampu gak jelas, gak terang seperti zaman sekarang ini. Abu Bakar pura-pura makan dan tamunya makan sampai kenyang. Ternyata makanannya tidak berkurang, sehingga keluarganya bisa makan semua. Itu adalah karomah, suatu hal yang di luar kebiasaan umumnya manusia. Ya, dan Abu Bakar tidak kemudian woro-woro gitu kan. Ayah nanti ke rumahku, jauh khawatir kabeh tekan nggonku gitu. Tak kei mangan kabeh, gak ngarantek segaku. Gak begitu. Justru dia menyembunyikan hal itu, khawatir terjadi ujub di dalam hatinya. Ya, khawatir terjadi ujub, bangga terhadap dirinya. Tapi kalau bukan karomah biasanya ditampakkan. Ayah nggonku tak ulangi gitu.
Sing penting ono fulusi, tak ulangi, gampang. Privat atau sing reguler. Wali piro. Ya seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, mindset kita terhadap wali itu harus dirubah. Yang namanya wali sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman dan bertakwa. Sudah? Semakin tinggi iman dan takwanya maka semakin tinggi kewaliannya. Jadi semua kita berpeluang menjadi wali Allah kalau kita beriman. Yang kedua, karomah tidak selalu menunjukkan kewalian seseorang. Ya. Dan kita tahu bedanya antara karomah dan tidak dengan penjelasan sedikit tadi. Sama dengan mukjizat, sama dengan maunah. Kalau maunah pertolongan Allah, semata-mata pertolongan Allah nggak bisa diulang. Tahu-tahu kita dikejar anjing kemudian bisa loncat 3 meter. Setelah itu diulang lagi nggak bisa. Itulah maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi ditodong mau ditembak, tahu-tahu ada anjing menyala, kemudian orang itu kaget. Nggak jadi nembak. Nah, itu pertolongan dari Allah. Itu nggak bisa diulang. Nggak bisa dipelajari. Nggak bisa disengaja-sengaja. Itu karomah, mukjizat, maunah seperti itu. Nah, kalau mukjizat ya Nabi dan Rasul yang memberikan mukjizat. Sementara kalau kita sekarang ini mungkin karomah. Ya. Tapi kita beribadat bukan untuk mencari karomah. Dan ketekunan ibadah tidak melahirkan karomah. Tidak selalu melahirkan karomah. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, kamu baca ini, kamu amalkan ini, nanti bisa begini, nggak bisa. Setekun apapun kita, kalau Allah nggak mengendaki juga tidak akan kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Para sahabat-sahabat kami kurang apa? Ya Imam Syafi'i kurang apa? Gitu, dan sebagainya. Jadi wali itu bukan orang gila. Semakin gila, semakin wali tinggi, semakin tinggi walinya. Tidak demikian. Ini harus kita pahami. Demikian pula selain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti tadi, bahwasanya yang namanya wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Innama waliyallah wa salihul mu'minin." Sesungguhnya tidak lain wali Allah itu adalah wasalihul mu'minin, orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin yang soleh. Jadi sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi wali maknanya dari penolong, ya, cinta. Lawannya adalah al-adawah. Jadi orang kafir bukan wali kita, bukan penolong kita, bukan pelindung kita, bukan pemimpin kita, bukan juga teman setia bagi kita. Kita tidak boleh menolong mereka dalam perkara-perkara yang menyangkut hubungan wala dan barok. Tidak boleh. Kita harus barok kepada mereka. Sekilas tadi sedikit kita contohkan, ya, perkara-perkara yang menunjukkan akan wala kepada orang kafir. Kalau dalam tolong menolong dalam hal yang lainnya, seperti memberikan hak sebagai tetangga, maka boleh. Ya, dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Bisa dengan catatan. La yanhakumullahu 'anid dini. Allah tidak melarang. Ya, Allah tidak melarang dalam perkara agama untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Lam yuqatilukum fid dini. Orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat adil.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita sekalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka, orang-orang kafir. Artinya memberikan pertolongan kepada mereka sebagai tetangga. Kan Islam memberikan hak bertetangga. Ya, tidak mengganggu mereka. Seperti yang dicontohkan oleh salah satu sahabat yang menyembelih, keluarganya menyembelih kambing. Dia katakan, apakah tetangga kita sudah dikasihkan? Apakah tetangga kita Yahudi sudah kamu kasih? Ini hak tetangga. Punya masakan, kata Rasulullah SAW, tambahkanlah kuahnya dan bagilah kepada tetangga. Tidak dirinci tetangga kafir atau tetangga muslim. Jadi Islam berikan hak akan haknya. Sesama muslim ada haknya, sesama muslim. Ya. Hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Ada riwayat yang lain ya sebutkan. Di antaranya adalah apa? Apabila di antaranya apabila sakit kunjungi gitu. Tengok, apabila dia meninggal dunia maka antar dan lain sebagainya. Itu adanya hak. Itu tetangga kafir atau tetangga muslim. Berikan haknya. Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang yang sakit, orang kafir dikunjungi. Tapi di sana didakwai, diingatkan, suruh masuk Islam. Tolong menolong, tidak mengganggu. Sesama muslim punya hak, kerabat punya hak, tetangga punya hak. Kalau keluarga kita muslim jadi tetangga kita, maka dia mendapatkan 3 hak. Kalau dia kerabat kita, dia kafir, dia tetangga kita, dia punya 2 hak. Hak tetangga dan hak kerabat. Kalau dia bukan siapa-siapa kita, kafir pula, dia tetangga kita hanya mendapatkan satu hak sebagai tetangga yang kita disyariatkan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, ketemu ya siapa. Gitu. Kalau butuh bantuan ya dibantu. Gitu. Selagi tidak terkait dengan urusan wala, urusan loyalitas terhadap agama. Kalau dia Natalan ya kita nggak ikut, bukan saking baiknya sampai ikut gitu. Nggak. Ini urusan keyakinan, urusan wala, urusan barok. Ya, ketemu disapa, mengucapkan salam, ndak. Ya, ndak, kita nggak boleh mendoakan orang kafir, kecuali mendoakan supaya dapat hidayah. Dapat hidayah sehingga menjadi saudara muslim kita, masuk Islam menjadi saudara muslim kita. Jadi Islam itu agama yang seimbang, tidak keras juga tidak lembek, punya prinsip. Jangan ini karena kecenderungan di antara kita itu ada yang kenceng aja. Ya ayat-ayat yang kenceng dibawakan kenceng tanpa melihat ayat-ayat yang lainnya atau hadis-hadis Nabi SAW atau praktek dari Nabi SAW kepada orang kafir. Wah, kafir bunuh, kafir sunati. Tidak gitu. Juga tidak lembek, tapi jadi orang kafir dituruti, disenangi, dengan saudaranya keras. Mestinya asyidak walal kufar ruhamau bainahum, keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut terhadap sesama muslim diwali. Asyida'u 'alal mu'min ruhama'ul kafir. Ya. Keras terhadap orang Islam, sesama muslim keras. Memang kafir enggak gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan. Satu lagi poin ini selesai. Bimadza yahkumul muslimuna? Bimadza, dengan apa yahkumu berhukum al-muslimuna, orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu berhukum dengan hukum apa? Yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadisis sahih. Al-muslimun, orang-orang Islam, yahkumu berhukum bil Qur'ani dengan Al-Qur'an wal hadisis sahih dan hadis sahih. Ini adalah 2 sumber hukum Islam. 2 sumber hukum orang-orang Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah.
Dan agar supaya berhukum bainahum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Bima dengan apa-apa yang anzalallah, Allah turunkan. Dan supaya berhukum dan menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disabdakan Nabi tidak lain adalah wahyu dari Allah juga. Maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diomongkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya. Sungguhnya yang diomongkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berbicara masalah hukum, maka hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Ya, sangat luas, menyangkut sisi semua kehidupan kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Sudah kita pelajari tentang adab-adab bangun tidur dan sebagainya. Itu adalah hukum Allah. Bagaimana hukum Allah terkait dengan masuk rumah? Ada hukumnya. Ya, bagaimana bukan hanya kepada penguasa saja, semua kita bisa melakukan hukum Allah. Semua kita terkena beban untuk menjalankan hukum Allah. Karena orang-orang Islam berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian kita yang kadang-kadang hanya menyalahkan penguasa saja, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dibawakan dalil faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dalam ayat yang lain faulaika humul zalimun, maka dia zalim. Faulaika humul fasikun, maka mereka fasik. Seakan-akan ayat itu hanya ditujukan kepada penguasa. Padahal itu juga berlaku bagi kita sekalian. Karena hukum Allah bukan hanya hukum potong tangan, bukan hanya hukum rejam bagi pezina, bukan hanya hukum kisos dan lain sebagainya. Tapi semua syariat Islam adalah hukum Allah. Hukum waris. Sudahkah kita tegakkan dalam keluarga kita? Nah, hukum waris, laki-laki, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ternyata ustadz pun tidak ngamalkan, tidak mengambil hukum ini. Kenapa? Ini kan kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Kenapa tidak kita tegakkan? Hukum apa lagi? Hukum menyembelih binatang. Ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum apa? Banyak sekali. Ya. Kadang-kadang ada pilihan untuk kita, tapi kita tidak berani menegakkannya. Tapi kita melihat orang lain, kenapa tidak menegakkan? Padahal dalam diri kita juga tidak tegak. Ini penguasa yang gak adil ini. Tidak menegakkan hukum Allah, kita juga gak adil. Ya. Tidak mampu menegakkan hukum apa? Menutup aurat anak-anak kita, istri-istri kita. Sudahkah kita perintahkan untuk menutup aurat saat mereka sudah dewasa? Hukum Allah. Yang mana kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Walaupun kafir ini maknanya bukan kafir keluar dari Islam, tapi al-kufru duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan hukum Islam, tapi dosa besar. Jadi ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Orang-orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi pembatal keislaman, itu keluar dari Islam. Ya. Tapi ini hukum umum. Hukum khusus ya perlu ditegakkan hujah, kenapa dia tidak begini dan sebagainya. Kenapa tidak menegakkan hukum Islam? Nah, kembali kepada hukum ini, termasuk masalah sholat, ini adalah hukum Islam. Sudahkah kita menegakkannya? Zakat, haji, terus ngono sing kaji kabeh iki.
Kecuali kaji karmati. Alhamdulillah. Ya. Itu hukum Islam. Sudah punya duit sudah cukup. Ya, dia harus melaksanakan hukum itu. Hukum ya banyak sekali lah hukumnya. Jadi dengan orang Islam maka berhukumnya adalah dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika ada pertentangan dengan yang lainnya kita pilih Islam. Bagaimana hukum Islam? Ada hukum pernikahan adat Islam, ada hukum waris secara negara, ada waris secara Islam. Ya kita pilih yang Islam. Ya, yang mampu kita tegakkan. Artinya kita tetap mencintai, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum kita. Adapun nanti prakteknya karena ada ketidakmampuan, ya itu beda lagi urusan. Karena terpaksa. Selagi dia tidak membenarkan, maka dia tetap dalam kebaikan. Maka kalau sudah membenarkan hukum selain hukum Islam, maka secara umum kafir. Ya, secara umum loh, bukan jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Ini hukum umum. Karena kalau khusus sekali lagi perlu ditegakkan hujah kepadanya. Bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi dia tidak tahu ya tentang hukum itu ya, dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadak. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadak. Engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Ya, sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau menyebutkan hal ini, menunjukkan bahasanya Allah itu zat yang maha ngerti mana yang terbaik dan mana yang tidak. Ya. Mana yang terbaik, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan Allah yang lebih tahu akan kebaikan. Bisa jadi kita membenci sesuatu, sesungguhnya itu baik bagi kita, dan bisa jadi kita mencintai sesuatu pada sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kamu tidak tahu. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal sesungguhnya dia itu baik bagimu. Ya, contohnya mungkin waris tadi ya. Bisa jadi kita nggak suka, benci, bahkan sampai benci. Apa wong lanang mbok wedok apa doae. Padahal sing kene iki wong wedok kabeh sing kerja, wong lanang kaya angkruk-angkruk. Ya budal miyang, mulai miyang wis rokokan ngopi dan sebagainya. Sing ngurusi anak bojo dan sebagainya. Omah wedok kabeh. Durung maneh engko dodol liwake, wong wedok kabeh. Nek pasar wae gak gelem nukokno kelambi bojone sing ngono kelambi. Kok enak dadi wong lanang. Untuk lurum nih kan. Barangkali pandangan kita seperti itu. Wis bagi roto ae. Padahal itu baik bagimu, ya. Yang seperti itu baik bagimu. Dan di antara hikmahnya kenapa ya? Anak laki-laki itu dapat 2 dibandingkan anak perempuan dapat 1. Anak laki-laki itu dia menghidupi keluarganya, anak istrinya itu dalam tanggungan laki-laki. Sementara duitnya perempuan ya untuk dirinya sendiri. Dia punya suami, dia dapat oleh koyo. Duitnya sendiri. Ya. Jadi nggak nanggung siapa-siapa. Nanti kalau si wanita itu masih kecil, belum menikah, dalam tanggungan bapaknya. Kalau dia sudah menikah, dalam tanggungan suaminya. Kalau nanti suaminya nggak ada, ya dalam tanggungan saudaranya. Wanita. Jadi duitnya itu unggul. Maka oleh siji ku pantes. Sementara laki-laki, maka dia menanggung walaupun dia belum punya suami, belum punya istri, ya. Dia mewakili orang tuanya. Ya, menjadi kepala keluarga, menanggung saudara-saudaranya. Nanti kalau sudah menikah dia menanggung juga istrinya, anaknya. Ada saudarinya yang belum ini dalam tanggungan dia. Dan istri nggak usah ngiri gitu.
Ya istri dalam Islam nggak usah ngiri. Memang itu tanggungan dia. Ibunya itu tanggungan dia sebagai anak laki-laki. Jangan seperti sebagian di kita ini yang nggak paham terhadap agama ini. Pernah bertanya pada saya, ada teman yang tanya pada saya, gimana Ustaz? Aku bodoni oleh ora gitu. Bodoni piye? Aku nek miyang iku oleh 50.000. Iku mbek bojoku tak wara oleh 20.000. Mergo pangerti aku ngkei makku. Muring-muring bojoku. Nah itu. Nah ini kan karena istri nggak paham agama. Bahwasanya ibunya itu adalah tanggungan dia. Tanggungan si anak laki-laki itu. Kalau bapaknya sudah tidak ada, maka tanggungan anaknya. Belum lagi baktinya anak kepada orang tua. Walaupun dia ada bapaknya, tetap dia berbakti kepada keduanya. Jika orang tua membutuhkan keduanya, maka dia harus menolongnya. Itu kadang-kadang sebagian istri tidak tahu, muring-muring. Padahal kan enak istri ya. Sing gedekno ya mak ini, mbok ini gitu. Biar nyomros kabeh sing ngedusi ya mak ini. Sampai iso kelaminan dhewe, sampai iso macak dhewe, sampai ganteng. Terus dipek bojo kan gitu. Dipek jadi bojone. Jangan dikuasai. Ya jangan dikuasai. Kayane dipek kabeh gitu. Sehingga gak ono duit lanang, duit wedok kabeh. Boleh apa? 50. Lu gak boleh, bojo ya gak boleh. Ya seneni bojone sama iki hae wong tua aku memberikan tak. Makanya dijak ngaji bojone ben paham. Ya jadi seperti itu. Bisa jadi itu perkara yang kita benci. Ya, tapi sesungguhnya itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi itu kebaikan, itu adalah baik bagi kita, pada sesungguhnya itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu. Ya Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun. Sementara kita tidak tahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian anta tahkumu baina ibadat. Engkau yang berikan hukum di antara hamba-hambamu. Artinya hamba kita seperti kita ini berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah bab ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita masuk pada bab yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban di online Enggak usah. Kalau